Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kabar Satu Podcast Open Your Eyes. Bisa kali ini saya kedatangan tamu yang sepertinya di Kabar Satu Podcast ini tidak asing karena sudah beberapa kali nih saya undang. Sengaja kenapa saya undang beliau karena saya tertarik sekali kalau membahas masalah seputar pedesaan nih Pak. Seputar desa lah kasarnya gitu. Nah, oke, kita sambut bintang tamu kita Pak Muklis dari Kementerian Desa sebagai tenaga ahli Kementerian Desa Kabupaten Lamongan ya Pak ya. Iya, betul sekali. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah lama gak ketemu. Iya ya, baru kali ini lagi ya. Iya. Ketemu lagi nih. Saya pengen ini Pak, pengen update nih Iya. perkembangan seputar IDM yang sekarang ini dibanding yang lalu-lalu nih Pak. Iya. Gitu biar masyarakat juga di sini mungkin tahu gitu kan apa sih peningkatan yang sudah sudah tercapai gitu Pak. Iya. Nah, sebelumnya itu mungkin di sini ada beberapa masyarakat yang mungkin belum juga paham atau belum mengerti tentang IDM. Nah, kita coba ulas apa sih itu IDM. Nah, gitu Pak, monggo Pak. IDM itu Indeks Desa Membangun. Indeks Itu Desa Membangun. Iya, itu bagian alat pengukur bagaimana proses kemandirian desa yang teraktualisasikan dalam 3 hal. Indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Yang kemudian dalam proses ini, kalau kemudian mengukur itu dalam proses partisipasi warga masyarakat desa itu bisa berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, pemberdayaan, dan seluruh rangkaian kebutuhan yang kemudian terpotret dalam Permendes 13 yang menjadikan slot itu bagian dari pola bagaimana untuk menunjukkan desa itu bisa menjadi lebih baik dalam proses perencanaan. Iya. Jadi sebagai alat ukur ya Pak ya. Alat ukur Untuk perkembangan desa tersebut. perkembangan desa. Nah, seperti hal-hal yang tadi sudah disampaikan Pak, kalau boleh tahu Pak, gambaran perkembangannya Pak seperti apa sekarang Pak? Alhamdulillah dari tahun ke tahun Kabupaten Lamongan ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini menjadikan dasar bagaimana pola, bagaimana proses pengelolaan dana desa dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, ini kita bukakan data dari tahun ke tahun dana desa menjadikan dasar output capaian. Maka seringkali saya sampaikan bahwa kemandirian desa, proses klasifikasi yang kemudian dalam proses status, ini baik dan tidaknya tergantung bagaimana proses perencanaan dan proses output capaian dana desa atau anggaran pendapatan belanja yang ada di desa. Nah, kita patut kita syukuri ini dengan persentase kenaikan status desa dari tahun ke tahun. Saya masuk di Kabupaten Lamongan tahun 2021. Nah, kita hari ini potret di tahun 2021, desa ada 4 klasifikasi, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan mandiri. Nah, dari tahun ke tahun, alhamdulillah, capaian ini mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk dengan jumlah status desa mandiri dari tahun 2021 itu sebesar 34. Untuk majunya 157. Nah, di tahun 2021 berkembangnya ini masih besar. Sekitar 271 desa Mas. Di tahun 2022 ini mengalami kenaikan lagi. Nah, ini tidak lain dan tidak pula bagaimana proses kinerja, proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, antara pendamping, tenaga ahli, PD, PLD maupun pemerintah kabupaten khususnya Dinas BMD. Ini berkolaborasi bagaimana memanfaatkan anggaran pendapatan belanja desa yang menjadi cerminan arah kebijakan pemerintah pusat ini lebih efisien. Nah, kita tahu di tahun 2023 ini naik lagi angka status mandiri. Dari 97 meningkat menjadi 166 desa. Dari 462. Jauh juga ya. Mulai naik terus. Naiknya lumayan ya. Untuk majunya 238 dan berkembangnya hanya tinggal 58 desa. Nah, di tahun 2024 kemarin, alhamdulillah Kabupaten Lamongan baru selesai
akhir Juli kemarin dalam proses pemutakhiran data, ini Lamongan juga mengalami peningkatan yang luar biasa dari tahun ke tahun. Alhamdulillah Lamongan mentas dari desa berkembang, Mas Bayu. Sudah nggak ada berarti ya? Sudah tidak ada clear, tidak desa ada yang berkembang. berkembang ya. Udah kategorinya masuk ke maju semua berarti ya Pak ya? Maju dan Sama mandiri. ya. Kita bisa lihat angka di tahun 2024, ini desa mandiri itu dengan jumlah 239 desa yang berstatus mandiri. Desa maju 223. Dan berkembang sudah tidak ada. Artinya, yang perlu saya tekankan dan yang perlu saya sampaikan bahwa proses maju yang mandiri ini tidak hanya sebagai label saja. Bagaimana proses pendataan ini bisa dipertanggungjawabkan melalui desa, karena yang menjadi informan berkaitan dengan data, proses pemutakhiran data ini desa, ini benar-benar memang bisa terlihat jelas, mulai dari infrastrukturnya, mulai dari layanannya, akses pendidikannya, akses air bersihnya, akses pembangunannya, akses mulai keberpihakannya dengan warga-warga yang tidak mampu. Jadi acuannya ke situ itu ya Pak? Iya. Jadi seluruh akses kebutuhan warga desa yang kemudian berlabel mandiri ini kan bisa memanfaatkan seluruh potensi aset desa dalam proses pengelolaan yang ada di anggaran pendapatan belanja desa. Itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Karena sepertinya kan kalau misalkan kalau misalkan ini tidak didukung oleh pihak-pihak terkait juga mungkin agak susah juga mencapai ke sini ya Pak ya. Kolaborasi, koordinasi, kerja tim yang kemudian bisa menghasilkan pola hingga sampai ke titik ini gitu ya Pak. Titik ini. Iya. Betul, luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan sudah naik gini Pak, ada mungkin nggak sih turun? Nggak mungkin ya Pak ya? Misalkan dari desa maju, karena kan sekarang kembang udah nggak ada nih gitu Pak. Jadi nanti turun gitu, nggak mungkin ya Pak ya? Iya. Di tahun 2021 di Kabupaten Lamongan, kebetulan di Kecamatan Sukorame itu pernah mengalami penurunan. Oh, pernah ada juga? Pernah. Dari mandiri, tapi setelah dikomunikasikan ternyata proses pemahamannya yang tidak mengetahui sebegitu dalam berkaitan dengan proses itu. Nah, di tahun berikutnya, alhamdulillah tidak ada yang mengalami. Bahkan, Mas, di Kabupaten Lamongan itu mengalami akseleratif. Kenaikan dari berkembang langsung ke mandiri itu banyak. Di tahun 2022 ada 3, di tahun 2023 ada sekitar 9 desa yang mengalami kenaikan dari akselerasi, dari berkembang ke maju langsung. Ke maju lah. Iya. Iya, luar biasa sekali. Nah, kalau targetnya nih di 2025 nih maju ini udah nggak ada, langsung ke mandiri semua apa nih? Targetnya. Kita tidak menarget. Kita tidak menarget, ya Mas ya. Karena gini. Karena rangkaian dari kenaikan status desa ini kan juga akan menjadi pertanggungjawaban bagi warga masyarakat desa. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan bahwa label mandiri ini kan bukan hanya ketika dalam istilah mandiri itu kan kalau lagunya Caca Handika kan mandi-mandi sendiri. Artinya dalam penerjemahan itu mandiri ini seluruh aspek ini juga harus terfasilitasi warga masyarakat desa. Maka apa yang disampaikan Pak Menteri ketika proses pengelolaan dana desa, ngomong kemiskinan ekstrim dalam nomenklatur Permendes 13, ngomong kemiskinan ekstrim. Kalau masih ada warga masyarakat desa, anak-anak yang tidak mampu, fakir miskin katakanlah, yang belum terbiayai dalam proses pembangunan MCK-nya, ini segera terfasilitasi. Bagaimana proses penanganan di level kesehatan, bagaimana proses sosialisasi akan pentingnya stunting, angka penurunan stunting di sektor kesehatan. Ini yang menjadi penting. Sehingga label yang kemudian menjadikan dasar data kita, mandiri, maju dan mandiri. Apalagi Kabupaten Lamongan ini sudah tidak ada desa berkembang. Artinya seluruh aspek harus mulai bergerak dan mulai memfasilitasi warga masyarakat desa untuk mencapai kemandirian yang hakiki sebenarnya. Luar biasa. Itu ya. Iya.
Dan kalau boleh tahu Pak, kalau Iya, boleh tahu, jenengan kan sebagai tenaga ahli lah ya iya, di iya. Kemendes. Nah, biar pemirsa juga tahu, katakanlah apa ya, tugas sampean itu sendiri apa tuh Pak, sebagai tenaga ahli? Saya Mhm. di Kabupaten Lamongan itu ada tenaga ahli kabupaten itu ada 6 orang. Mmm, Saya spesialisasinya hari ini untuk bagaimana bertanggung jawab. mhm, Kalau dalam tugas itu ada istilah ke-PIC-an, mhm, itu bertugas satu untuk media. mmm, Jadi seluruh rangkaian kegiatan mhm. itu harus diaktualisasikan melalui media. Nah, Didokumentasikan juga ya? iya, Mhm, kalau dulu almarhum Mas Andri pernah mengatakan kerja saja itu tidak cukup mhm, kalau kalau tidak terlihat kerja. mhm, mhm, Karena terlihat kerja itu adalah bukti kita mhm. untuk menunjukkan seluruh halayak Iya, itu iya. kita memang benar-benar ada mengawal proses perencanaan, Mhm, mengawal proses regulasi, mhm, mhm, mengawal seluruh rangkaian mhm, mhm. kebutuhan. Sampai dengan semangatnya, kadang-kadang persoalan-persoalan desa itu dibebankan oleh teman-teman pendamping. Mmm, Ya, namanya pendamping desa katanya iya, gitu iya, ya. iya. Jadi seluruh aspek permasalahan kadang-kadang sampai Heeh. terbebankan. Berarti sampean keliling dong Iya, ke setiap kita desa? di kewilayahan, kebetulan Heeh, saya heeh. ngomong kewilayahan itu memegang 5 kecamatan, Mas. Mhm, Kecamatan Karangbinangun, mhm, Kecamatan Turi, mhm, Kali Tengah, mhm, Kecamatan Deket, dan mhm, Kecamatan Gelaga. Itu ngomong kewilayahan. Tetapi mmm, spesifikasinya ini mhm, kita mencakup seluruh kabupaten, mhm, mhm, termasuk ke PICen. Yang kedua adalah PIC IDM lah, yang hari ini kita sampaikan, Indeks Desa Membangun. mhm, Ini yang menjadi komandan yang bertanggung jawab meskipun kita juga berkolaborasi kerjasama antar TA mhm, untuk kewilayahan zonasi karena kita dibagi zonasi ya kita bertanggung jawab semuanya mhm, untuk menyesuaikan dan menyelesaikan dalam proses mhm, ke-PICen saya. iya. Nah, Gitu. kalau boleh tahu Pak, tadi kan Iya, jenengan sempat bilang bahwa sebetulnya banyak sekali mungkin dari, teman-teman karena jenengan sebagai pendamping otomatis kayak keluhan-keluhan itu. iya, Kalau boleh tahu nih, ada apa temuan-temuan keluhan apa sih yang iya biasanya kadang-kadang terjadi di pendamping itu ibaratnya teman-teman? seperti dokter, Mas. Mhm, Seperti dokter itu ketika ada persoalan apapun berkaitan dengan desa, mhm, itu pasti terlaporkan pada pendamping. mmm, Sampai dengan di luar tugas-tugas itu pun kadang-kadang kita diminta untuk memfasilitasi. jadi konsultasi gitu lah ya, Iya, apa konsultan. konsultan. Istilahnya seperti itu. Konsultan. Iya, iya, iya. Nah, kebetulan saya menangani dua Mhm, ke-PIC ini, mhm, tetapi juga membantu PIC-PIC yang lain termasuk penanganan masalah, termasuk stunting, mhm, termasuk BUMDes, mhm, termasuk Sarpras dan non-Sarpras. mhm, Jadi keterlibatan dan fungsi peran pendamping ini mhm, luar biasa di Kabupaten Lamongan dan bisa menjadikan pola mhm, mhm. meningkatkan status desa ini tidak lain dan tidak pula ini juga bagian dari peran teman-teman TPP Kabupaten Lamongan. Iya, Ya. luar biasa. Hmm. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini Pak, apa ya, kembali lagi ke Iya, masalah apa ya, tadi yang saya katakan keluhan lah gitu kan. Mungkin kan pasti kan, apa, di desa itu sendiri pasti ada apa ya, problematika-problematika sendiri ya di tingkat desa itu. Nah, yang biasa umumnya itu, apa sih Pak yang ibaratnya apa ya, katakanlah ini desa sendiri, bingung nih, apa, ngurusinnya nih gitu, itu biasanya apa sih Pak? itu Terkait stunting kah? Atau terkait apa kah? kita dalam hal ini, Mas, untuk mengawal yang tadi saya sampaikan adalah mengawal regulasi. Hmm, Ketika proses penganggaran tahun 2024 mhm, dianggarkan itu diatur di Permendes nomor 6 tahun 2023 tentang prioritas dana desa. mhm, Nah, di situ ada 3 aspek yang kemudian menjadi titik persoalan. mhm, Ngomong ketahanan pangan, ketahanan pangan, ngomong kemiskinan ekstrim, mhm, ngomong bagaimana pola tentang pengelolaan ekonomi melalui BUMDes. mhm, Nah, yang tadi saya sampaikan. mhm, Nah, akumulasi dari 3 program mhm, ini menjabar. Ketika ngomong kesehatan apa? Ngomong stunting. mhm, Bagaimana menjaga pola, bagaimana sosialisasi, bagaimana proses pencegahan, bagaimana pola memberikan anak-anak
melalui proses pencegahan penurunan stunting. Hmm. Nah, ngomong kemiskinan ekstrimnya tadi, bagaimana pemerintah desa hadir terlibat karena tangan panjangnya negara ini melalui desa. Ini diumpamakan miniaturnya harus bisa merepresentasikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat desa ini tercukupi melalui partisipasi warga masyarakat desa. Oke. Jadi kan kayak ini Pak, apa yang tadi aja dengan bilang bahwa kayaknya segala sesuatu tuh memang sudah di apa ya, sudah diupayakan betul ya oleh Iya, oleh pihak desa itu gitu sudah, kan, sudah. sudah diupayakan itu. Namun ada beberapa hal yang misalkan gitu Pak, kayak misalkan saya juga kan kurang paham ya, makanya Iya, kayak iya. kayak misalkan apa ada PLT kah atau apa itu tuh memang dari anggaran itu atau memang beda lagi atau beda jalur ininya gitu Pak. Maksudnya dari APBDes Hmm, hmm. itu persentasenya ada, Ada juga. ada Oh. dianggarkan. Karena di tahun Hmm, 2024 ini masih proses penganggaran melalui bantuan langsung tunai untuk hmm, hmm, mengurangi tingkat bagaimana meningkatkan taraf hidup warga masyarakat desa hmm, melalui bantuan tersebut yang hmm, dulu menjadi titik warga yang terdampak pandemi Covid hmm, yang hari ini di tahun 2024 ini masih dianggarkan. Jadi gini Mas, dana desa itu kan sudah terkotak-kotak. hmm, Jadi sudah diatur. hmm, Yang tadi saya sampaikan. Di tahun 2024 ini sudah ada mulai ngomong ketahanan pangan. hmm, Nah, ngomong ketahanan pangan ini aktualisasinya sama yang kemudian menjadikan dasar yang nanti bisa meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa. Ketahanan pangan ini dipakai untuk apa? Untuk bagaimana pembelian stok pangan yang ada di desa ya, lumbung pangan. Bisa ternak lele, bisa ternak ikan, atau ternak kambing, atau hal-hal yang kemudian menjadikan peningkatan ekonomi warga masyarakat desa. Upayanya apa? Ya ini nanti kemudian bisa ditransformasi, bisa bertransformasi menjadi badan usaha milik desa. Harapannya seperti itu. Jadi kolaborasinya ada, yang kemudian menjadikan payung ketentuan menjadi wadah peningkatan atau usaha-usaha yang dikelola oleh desa. iya iya iya. Ya, Terus juga kadang ada ini Pak ya, kayak iya, misalkan apa kayak tadi ternak lele atau kamu padi misalkan seperti iya, itu. iya. Nah, itu kan bisa dikatakan kan dikelola ya oleh apa BUMDes lah katakan Iya, seperti iya. itu gitu. Namun ada juga kalau yang saya tahu gitu kan kadang juga saya temui di apa gitu kayak harga tuh kok ada yang beli misalkan jatuh gitu atau gimana. Nah, itu kayak gitu tuh gimana itu, Pak? Maksudnya gimana? Jadi misalkan apa pembelian kan biasanya kan kalau dari hasil panen nih ada yang beli kan gitu kan. Nah, itu Iya, kan kan memang kalau misalkan dikelola oleh BUMDes gitu kan mungkin bisa terakomodir dengan baik gitu. Cuma kan kadang juga ada maaf ya bahasa sini apa sih ya kayak tengkulak kah atau apa gitu yang beli tapi misalkan dengan harga jatuh atau kayak gimana itu itu ada upaya-upaya. dalam proses BUMDes itu kan ada mekanisme-mekanismenya, Mas. Hmm, Tidak kemudian menjadi tengkulak katakanlah. hmm, Tetapi dasar BUMDes itu karena usaha, hmm, maka seringkali saya sampaikan bahwa usaha itu outputnya hasil. hmm, Apa yang kemudian menjadi proses permodalan, penyertaan modal yang diberikan oleh warga masyarakat desa. hmm, Karena di Permendes 13 tadi yang saya sampaikan, BUMDes masih menjadi prioritas. hmm, Dan transformasi dari ketahanan pangan itu nanti bisa ditransformasikan melalui wadah yang ada di desa namanya Badan Usaha Milik Desa. hmm, Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa ngomong kemiskinan ekstrim hmm, juga ada yang termasuk bantuan langsung tunai. hmm, Ada pemberian hmm, bantuan bagi warga masyarakat desa yang tidak mampu, termasuk MCK tadi hmm. untuk proses pembangunan diberikan material kepada warga masyarakat Oh, jadi desa. di pemberiannya material langsung atau Iya, sekalian dibangunkan berarti bangunkan gitu ya? gitu. Oh, iya, Jadi iya. harapan Gus Menteri, Mas, Mhm, keberadaan dana desa itu mampu menjadi wasilah mhm, perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa. mhm, Jadi kalau masih ada desa yang kemudian hari ini tidak anak-anaknya masih kelaparan, mhm, rumah-rumahnya masih jelek, luar mhm, biasa yang tidak bisa terfasilitasi, mhm, mhm. istilahnya Gus Menteri ini, berarti masih banyak orang-orang dolim yang ada di situ. Iya, iya. Betul, betul.
Jadi kalau kayak Jreng itu memang sebisa mungkin mengawal nih ya, berarti kan? Iya. Betul-betul mengawal. Oh iya, terima kasih. Nah, iklan dulu sejenak pemirsa. Ini hadir yang hangat-hangat. Iya, monggo. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, saat ini saya juga sedang berada di salah satu kafe di tengah kota Lamongan, yaitu Onea Cafe, di mana di sini tempatnya ya luar biasa nyaman dan juga makanan-makanannya, minumannya juga ya luar biasa sekali buat pemirsa, buat teman-teman di luar sana yang mau nongkrong, bawa keluarga, bisa datang ke Onea Cafe ini. Oke, kembali lagi terkait masalah ide. Berarti memang jenengan itu eh, porsinya memang mengawal betul-betul mengawal bagaimana eh, semua ini berjalan dengan baik gitu ya, Pak. Sesuai Iya. dengan harapan gitu ya, Pak. Jadi tugas kita Mhm, di setiap level itu di level paling bawah itu ada yang namanya pendamping lokal desa. Di mhm. level kecamatan adalah ada pendamping desa, di level kabupaten adalah Oh, memang tenaga ahli. ada 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 level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya ada ya, Pak. tingkatannya. Tetapi kita tarik pada garis Mhm, tugas itu mhm, mengawal regulasi, mhm, mengawal proses perencanaan, mhm, memberikan proses bagaimana nanti ketika ada proses perencanaan yang ada di setiap desa. Itu tugasnya kita mengawal. mhm, Mengawal regulasi, boleh nggak kira-kira dana mhm. desa dipakai ini dan tidaknya. Itu Hmm, mengawal. iya iya iya. Ketentuan-ketentuan yang ada di desa. Ini seringkali yang kemudian menjadikan dasar bagaimana semua potret itu masuk dalam data indeks desa membangun ini. Mhm. Makanya saya sampaikan bahwa data itu boleh salah tapi nggak boleh ngawur. Oh iya. Iya iya. Setiap desa memberikan informasi yang salah, Mhm, maka jangan salahkan pemerintah pusat ketika memberikan proses penganggaran pun juga akan salah. mhm, Maka penekanannya pun juga saya sampaikan seringkali bahwa proses ketentuan status desa ini, mhm, kenaikan ini tidak hanya menjadi kebanggaan saja, mhm. tetapi juga penambahan tanggung jawab bagaimana pemerintah desa Betul ini betul. lebih bertanggung jawab Betul betul. mengelola proses anggaran yang ada di APBDes melalui proses perencanaan. Nah, di tahun 2024 ini, di bulan Agustus Mhm, ini kita sudah melaksanakan kegiatan, Mas. mhm, Kegiatan Musdes RKPDes, mhm, ada juga kegiatan rembuk stunting. mhm, Nah, harapan rembuk stunting ini kan juga nanti akan disampaikan di dalam Musdes RKPDes mhm, ketentuannya untuk mengusulkan kegiatan apa-apa saja yang kemudian tercatat dan dipastikan bisa terrealisasi pada tahun anggaran berikutnya. gitu ya ya ya. Itulah yang sering saya sampaikan bahwa fungsi pentingnya data itu di situ. Iya iya. Jadi, kayak misalkan, apa, eee, untuk tahun depan itu misalkan apa saja yang mau dianggarkan itu diplot memang dari sekarang ditata Iya, lah kata seperti itu ya. Nah kalau misalkan Pak, kalau misalkan yang tahun sekarang nih misalkan yang sudah teranggarkan dari tahun sebelumnya gitu kan, sudah iya, terdata gitu kan. Tapi kenyataannya misalkan ya mohon maaf eh, ada bencana kah, misalkan iya, iya, kayak gitu itu juga kan dari situ kan ambil iya. anggarannya kan. Nah misalkan anggarannya sudah ditetapkan sekian gitu kan, tapi kenyataannya ternyata kebutuhannya lebih besar nih. Nah itu kalau kayak itu gimana Pak? Itu Itu bolehkah berubah anggaran yang lain atau gimana? itu dalam istilah mulai tahun 2020, Mas. Mm-mm. Dalam istilahnya adalah refocusing. Oh, Ada lagi kemudian proses peralihan. hmm, Jadi saya sampaikan bahwa seluruh anggaran ya meskipun sudah ditetapkan itu tetap bisa dilakukan proses perubahan berubah. yang memang mendasar atas dasar kebutuhan yang memang benar-benar penting. Skala prioritas mungkin seperti itu. Bukan skala Gimana? Atau prioritas, gimana? ada di PABBDes perubahan. Hmm, Ketika sudah masuk APBDes, anggaran pendapatan hmm, belanja desa, hmm, ketika dilakukan proses perubahan itu namanya ada ketentuan yang namanya PAPBDes, perubahan PAPBDes. Itu hmm, disesuaikan dengan kebutuhan warga masyarakat desa. hmm, hmm, Yang tadi saya sampaikan bahwa contoh di tahun 2020, hmm, tahun 2020 itu sudah ditetapkan di APBDes, hmm. tapi tiba-tiba ada pandemi COVID, Ada nah, pandemi. anggaran itu harus hilang semuanya, Heeh. direalokasi ke anggaran-anggaran yang memang dibutuhkan. Iya, iya. Tetapi pada dasarnya
kita dalam proses mengelola khususnya dana desa, Mas. Itu sudah ada plot-plotnya masing-masing. Sudah ada plot-plot. Nah, dan itu harus dilaksanakan kecuali di tahun 2023 ada mitigasi bencana. Itu tetap diminta untuk menganggarkan. Karena khawatir nanti di setiap desa itu ada bencana-bencana yang tak terduga ini dianggarkan. Nah, kalau kemudian anggaran itu tidak terpakai maka bisa dialihkan ke yang lebih bermanfaat, yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat desa. Oh iya, jadi terkait anggaran itu sebetulnya misalkan nih anggaran untuk tahun sebelumnya sekian, terus untuk tahun depannya itu minta penambahan karena ada beberapa faktor gitu kan pertimbangan, misalkan kayak itu tadi apa takutnya ada bencana atau apa, misalkan kayak itu boleh berarti bisa ya Pak ya untuk mengajukan Ya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan itu. sesuai dengan regulasi dan petunjuk dari aturan peraturan menteri yang menyebutkan lah selesai dalam proses itu baru nanti ada hal-hal yang lain dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa. Yang ada di desa itu sendiri. Tetapi kemudian jika dianggap ini penting dan menjadi kebutuhan, kembali ke kewenangan. Tetapi di aturan, di Permendesnya itu harus dianggarkan semuanya. Seperti di tahun 2024, ini kan ngomong ketahanan pangan, ngomong kemiskinan ekstrim, ngomong BLT, ngomong stunting, dan ngomong BUMDes. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Nah, terkait dengan ketahanan pangan nih, Pak. Iya, Nah, iya. ya, ketahanan pangan itu sendiri kalau bisa diulas lagi, maksudnya spesifikasinya itu peruntukannya tuh apa saja sih, Pak? Maksudnya gitu untuk yang tadi dengan bilang kan mungkin terkait apa usaha atau apa gitu ya, Pak ya. Nah, untuk apa ya bisa dikatakan kayak di desa nih, misalkan ada seseorang yang memang pengen usaha yang tadinya misalkan kurang mampu misalkan Iya, gitu iya. kayak gitu tuh bisa bisa dibantu dari anggaran itu sendiri. Ketahanan pangan itu harapan pemerintah pusat dalam aturan Menteri Desa itu diharapkan mampu memberikan solusi ketika desa-desa yang mengalami dampak-dampak tentang kemiskinan. Makanya ada lumbung pangan, ketahanan pangan. Bagaimana untuk memaksimalkan dan memberikan tambahan bagi warga masyarakat desa, termasuk ngomong di sektor pertanian. Apa yang kemudian menjadi titik kebutuhan pertanian? Ngomong peternakan. Apa yang kemudian menjadi kebutuhan? Tetapi rata-rata di Kabupaten Lamongan ini saya lihat di sektor pertanian yang lebih besar, yang digunakan untuk jalan usaha tani. Rata-rata untuk anggaran proses yang namanya ketahanan pangan. Lah ini pun Mas, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang warga masyarakat desa. Kalau kemudian dibutuhkan untuk lumbung pangan, stok gabah barangkali ya, atau dibuat untuk peternakan hewan katakanlah. Ini juga bisa. Dan itu wajib dilakukan ketika ngomong Permendes 13 itu. Harus ada itu. Iya. Ngomong ketahanan pangan, ngomong kemiskinan ekstrim lah. Kemiskinan ekstrim salah satunya untuk pemberian BLT itu tadi. Untuk pemberian bantuan bagi warga masyarakat yang tidak mampu, yang kemudian sudah ada plot-plotnya sendiri. Jadi dan desa itu sudah ada plotnya masing-masing. Jadi sudah ada plot ngomong ketahanan pangan, ngomong kemiskinan ekstrim, ngomong bantuan langsung tunai, ngomong BUMDes, ya, itu sudah ada plotnya masing-masing. Sudah ada plotnya ya Pak ya? Sudah ada plotnya, tinggal nanti dimusdeskan apa yang kemudian menjadi skala-skala yang dibutuhkannya. Jadi istilahnya program prioritasnya Kemendes. Gitu kira-kira. Nah itu tadi pemirsa beberapa penjelasan terkait hal-hal yang memang ada di sekitar kita, terutama ya di desa-desa kita sendiri seperti itu. Nah, kita bahas lagi untuk selanjutnya, Pak. Masalah saya tertarik tentang kemiskinan ekstrim, Pak. Iya. Nah, yang apa ya bisa dikatakan kategori masuk ke kemiskinan ekstrim itu tuh yang kayak gimana sih, Pak sebetulnya, Pak? Kalau dalam syariat agama kita itu kan fakir miskin. Kalau fakir saja itu kan ada ketentuan-ketentuan dalam syariat hukumnya. Lah, miskin ekstrim itu kalau dalam istilahnya Gus Menteri itu kan terklasifikasi, ada identifikasi
yang disebut miskin ekstrim itu. Mm-mm. Rumah ada ukurannya, hidup Mm-mm. penuh dengan belas kasihan katakanlah. Mm-mm. Makan tidak sesuai dengan makanan-makanan normal yang dimakan. Tidak umum seperti Iya. yang Kalau dalam istilah Islam itu fakir miskin. Mm-mm. Ketika sudah fakir tambah miskin, nah, Mm-mm. ini yang kemudian menjadi perhatian khusus. Mm-mm. Maka kadang-kadang kita selaku sebagai pendamping ini selalu menyampaikan hal-hal itu, bagaimana keterlibatan dan kehadiran pemerintah desa Mm-mm. untuk mewujudkan keberadilan. Mm-mm. Sehingga pada sektor pembangunan, Mm-mm. ini bukan hanya ngomong pembangunan fisik saja, Mm-mm. tetapi pembangunan mental, pembangunan sumber daya manusia, Mm-mm. gizi baiknya, ini juga Mm-mm. diperhatikan selama itu ada dalam konteks aturan-aturan yang memperbolehkan. Mm-mm. Itu yang kita sering sampaikan kepada warga masyarakat desa. Sehingga yang menjadi perintah atau aturan dari Gus Menteri ini bisa terlaksana untuk mewujudkan desa-desa yang hari ini kita sebut maju Mm-mm. dan mandiri. Mm-mm. Jadi penegasan kadang-kadang saya juga sering berkeliling di Kabupaten Lamongan itu, sering saya sampaikan bahwa desa-desa yang hari ini mendapatkan label status maju dan mandiri, ini tidak boleh kemudian seenaknya. Iya, betul, betul. Perhatiannya, Mm-mm. perjuangannya untuk Mm-mm. memberikan dampak yang lebih baik bagi warga masyarakat. Ini harus ditingkatkan. Termasuk contoh yang paling simpel saja. Mm-mm. Ketika desa yang sudah berstatus mandiri, tapi ngomong aspek layanannya saja. Mm-mm. Ini mencari kadang-kadang Pak Kadesnya tidak ada. Iya. Ketika itu miris kadang. Mm-mm. Makanya ini terus kita tekankan, Mm-mm. kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada warga masyarakat desa akan pentingnya pola status ini. Mm-mm. Karena diakui atau tidak, Mas, Mm-mm. bahwa IDM ini adalah potret yang tadi saya sampaikan. Iya, Gambaran, gambaran ukurannya kinerja pemerintah desa. Iya, betul, betul. Jadi Jadi memang seluruh kinerja desa, mm, mulai dari pembangunan, kesehatan, pendidikan, pelayanan. sosial, pelayanan, air bersihnya seperti apa, ngomong Mm-mm. rangkaian bagaimana proses pelaporannya. Mm-mm. Yang tadi saya sampaikan bahwa IKS-nya, Mm-mm. IKS itu kan mulai dari profil desa Mm-mm. sampai dengan anggaran pendapatan belanja desa. Mm-mm. Di situ ditanyakan detail banget. Mm-mm. Bahwa di angka data kita, itu Mm-mm. ngomong partisipasi saja di indeks ketahanan sosial, itu ditanyakan, Mas. Mm-mm. Berapa jumlah warga masyarakat desa yang hadir dalam proses musdes? Siapa namanya? Berapa nomor HP-nya? Apa yang diusulkan? Itu ada semuanya, lampiran-lampirannya. Mm-mm. Sampai dengan data-data stunting pun, sampai data pengelolaan Ada pupuk. semua. Ada semuanya. Semua rinciannya ada semua. Ada. Datanya Dana, ada. dana yang ada di APBDes itu berapa jumlahnya? Mm-mm. Makanya yang tadi saya sampaikan per kecamatan itu kita punya datanya. Punya datanya Punya semua. datanya semuanya. Mm-mm. Di Dan seluruh anggaran tersebut boleh diketahui oleh masyarakat. boleh, Boleh sekali ya. boleh sekali. Dan bahkan mungkin harus diketahui sebetulnya oleh masyarakat. Atau gimana? Di desa itu kan ada yang namanya anggaran pendapatan belanja desa melalui Mm-mm. APBDes itu. Mm-mm. APBDes itu wajib dipampang. Itu Wajib bagian dari diflorkan ya. transparansi. Iya, Mm-mm. dipampang. Maka di bulan Juni Juli kemarin kita Mm-mm. sudah menyampaikan bahwa Kades dan Mm-mm. setiap pemerintah desa wajib memapang anggaran APBDes. Gunanya apa? Untuk mengetahui warga masyarakat desa melalui usulan-usulannya, melalui partisipasi warga masyarakat desa. Mm-mm. Kemarin kok saya usul di sini, coba dilihat di APBDes-nya. Ada nggak Ada gitu nggak ya? kira-kira? Kemarin Iya. sudah disepakati, ada nggak kira-kira? Kalau Iya. nggak ada, apa sebabnya? Nah, kan gitu. Betul. Dan itu boleh dipertanyakan ya? Boleh. Boleh sekali ya. Itu bagian dari bentuk transparansi. Mm. Maka yang saya sebut adalah transparan itu tidak dimaknai sebuah telanjang. Iya, Ya, iya. bentuk transparannya ya seperti itu. Betul, betul, betul. Jadi kita tahu, oh, setiap desa mengelola berapa anggaran. Mm-mm. Nah, desa itu hari ini paling miskin saja, saya sebut, itu masih mengelola 1.200.000.000 lebih. Itu desa paling miskin. Itu Ya. APBDes-nya masih mengelola. Makanya kadang-kadang sering saya sampaikan kepada warga masyarakat desa, kalau keterlibatan warga masyarakat desa untuk mengawal proses perencanaan ini tidak efektif dan tidak efisien, maka
Kadang seringkali juga ada yang menyalahgunakan hal-hal seperti itu. Itu yang kita tidak harapkan. Iya, iya. Ngomong-ngomong keterkaitan apa, anggaran kayak gitu atau ibaratnya penuntasan kayak kemiskinan dan lain-lain yang berada di desa itu, stakeholder yang terkait itu siapa saja sih Pak di sini? Gimana gimana? Pihak-pihak terkait itu siapa aja sih Pak yang di sini? Maksudnya yang memang ikut berperan juga di sini di desa ini. Koordinasi komunikasi di Mm-mm, level tingkatan stakeholder itu sangat penting, Mas. mm-mm, Katakanlah di desa. mm-mm, Di desa itu kan forum partisipasi melalui musdes. Apapun musdes itu harus kan mm-mm, melibatkan bagaimana peran fungsi kades mm-mm, dan seluruh LKD. Maka mm, yang sering saya sampaikan bahwa desa yang disebut desa adalah keterlibatan seluruh warga masyarakat desa yang mm-mm, terwakilkan oleh lembaga kemasyarakatan desa. Siapa mm-mm, itu? Ada BPD, Karang Taruna, mm-mm, LPM, mm-mm, terus tokoh masyarakat, mm-mm, Karang apa yang punya kebijakan seperti bidan desa dan lain sebagainya untuk diundang mengikuti partisipasi tersebut. Nah, mm-mm, keterwakilan itu menjadi keterwakilan. mm-mm, Maka seringkali ketika BPD-nya dengan kadesnya ini berbeda pendapat, ini juga persoalan. mm-mm, Maka harus duduk bareng karena sukses pembangunan adalah komunikasi yang baik, mm-mm. komitmen yang baik, dan perencanaan pun yang baik, yang Iya. bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga outputnya bisa menjadi lebih baik. Mm-mm. Kan gitu kira-kira. Iya. Dan terkait masalah itu, Pak, Iya, apa hal-hal yang sudah tadi kita nggak sampaikan bahwa eh, kok saya sepertinya melihatnya ini segala sesuatu tuh kalau kata dirangkul dirangkul sendiri nih kayaknya udah jadi segala permasalahan masyarakat, kebutuhan masyarakat gitu. Lalu mohon maaf kasarnya di tingkat-tingkatan yang lebih ini lagi ada ini apa kontribusi apa atau gimana Pak? maksudnya gimana? Jadi gini loh, kan dari semua problematika yang Iya, ada iya, iya. gitu kan, yang ada di sekitar kita di desa itu semua. Sepertinya semua itu kalau kata udah dirangkul semua, udah sama pihak desa nih katakanlah Iya, gitu kan. iya. Permasalahan ini, permasalahan itu kan gitu kan. Nah, namun kan pas yang saya tahu kan ada juga pihak-pihak lain yang juga terkait dan memang harusnya ikut bertanggung jawab juga dong dengan apa dengan Iya, iya. permasalahan yang ada lah katakanlah di masyarakat. Nah itu Iya. koordinasinya seperti apa itu Pak? Mm-mm. Kita konsiderannya dari level tingkatan atas sampai bawah. Itu Mm-mm. kan di level bawah, katakanlah ngomong pemerintah desa. Mm-mm. Ini kan kolaborasi dan koordinasi antara Mm-mm. kepala desa, BPD, Mm-mm. pendamping, Mm-mm. ya lah. Mm-mm. Keterlibatan dalam proses perencanaan ini harus harus tuntas sebenarnya. Mm-mm. Karena apa? Untuk mewujudkan cita-cita bagaimana sukses Mm-mm. menjadikan kemandirian desa, ini harus benar-benar terbangun. Mm-mm. Nah, sebelum proses yang namanya musyawarah desa, di peraturan Menteri Desa ini kan sudah ada plot tadi yang saya sampaikan. Mm-mm. Tinggal nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Mm-mm. Kalau ada warga masyarakat desa yang mengusulkan, Mm-mm. di situ kan banyak nomenklaturnya dalam anggaran pendapatan belanja desa itu. Mm-mm. Jadi di APBDes itu tidak hanya wujudnya itu dana desa saja, Mm-mm. tapi ada PKPD, BHP, Mm-mm. ada PAD yang Mm-mm. teraktualisasikan dalam seluruh rangkaian anggaran. Jadi Mm-mm. tidak hanya dana desa, Mas. Mm. Tapi orang kan kadang hanya melihatnya dana desa saja. Iya. Memang saya akui dana desa ini lebih besar lagi. Mm-mm. Maka seringkali kadang-kadang dana desa ini menjadi primadona. Iya. Iya, seringkali saya sampaikan menjadi primadona. Dan bahkan saking primadonanya, kadang orang pengen mendapatkan dana desa itu dengan cara-cara yang memang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya. Dia Iya. tidak melihat aturan yang Mm. berlaku, dia tidak melihat Mm. regulasi yang ada. Sehingga Mhm, kadang-kadang sudahlah dana desa yang lebih besar, bisa nggak kira-kira dipakai ini? Bisa nggak mhm, dipakai? Padahal mereka nggak tahu sudah ada plotnya masing-masing. mhm. Jadi kesannya dibebankan semua ke dana desa. Betul sekali. Jadi orang kadang-kadang nggak memahami hal seperti itu. Heeh, Kamu semua dikembalikan ke dana desa. heeh, Seakan dana desa ini bisa memberikan wasilah tadi. heeh, Padahal dana desa itu sudah ada plotnya masing-masing. sudah ada peruntukannya Ada masing-masing. peruntukannya masing-masing. Iya, betul. Jadi seperti halnya kemarin ada SOTH, sekolah Mhm, orang tua. mhm, Itu di dalam prioritas juga tidak ada sebenarnya.
Hmm. Ya, saya sampaikan ketika saya ditanya, boleh nggak Pak? Ini bukan persoalan boleh atau tidaknya. Hmm. Tapi kemudian itu kalau sesuai dengan kebutuhan warga desa, Hmm. melalui usulan partisipasi warga masyarakat, ya kita kembalikan ke kewenangan desa. Iya, Tapi iya, kalau tidak, jangan dipaksakan. iya, Berarti kalau tidak ada usulan dari warga masyarakat, berarti tidak boleh. iya, iya, iya. Karena di situ ada prioritas, Mas. Betul, betul, Kan betul, gitu ya? betul, Ya gitu loh kira-kira. betul, betul. Jadi pertanyaan ini bukan kok boleh dan tidak bolehnya, Iya. tetapi melalui partisipasi warga masyarakat, tidak menggunakan alat-alat sakti, Hmm. palu-palu sakti yang digunakan, tidak. Tapi seluruh perencanaan ya melalui partisipasi warga Iya. masyarakat desa. Disepakati atau tidak? Kesepakatan warga masyarakat Eh, desa. Sepakat nggak kira-kira desa itu kalau program itu kalau sepakat monggo. hmm. Karena musyawarah adalah produk atau hukum tertinggi di dalam pemerintah Iya. desa. Itu sesuai kebutuhan yang tidak menatap. Dalam istilahnya Gus Menteri kan seluruh rangkaian dana desa Hmm. itu boleh digunakan apapun selama itu tidak dilarang aturan, kan gitu. Iya, iya. Kan Iya, gitu. iya. Kalau selama tidak dilarang aturan, silakan. Hmm. Karena desa juga punya kewenangan Hmm. lokal yang sesuai Iya. dengan kebutuhan. Iya. Tapi itu pun juga harus melihat aturan. Iya. Dan kebutuhan setiap desa juga berbeda-beda. Beda-beda, Nggak bisa disamaratakan. nggak bisa disamaratakan gitu loh. Ini yang menjadi titik. Makanya Iya. pentingnya indeks desa membangun ini menjadi parameter ukuran Jadi potret ukuran. bagi warga masyarakat desa. Iya. Di situ ditanyakan semuanya mulai indeks ketahanan sosialnya, indeks ketahanan ekonomi, bagaimana pengelolaan aset desanya, yang ya berapa jumlah keluarga miskinnya. Keluarga miskinnya. Nah, identifikasi keseluruhan data-data ini yang kemudian menjadi indikator dan dasar pemerintah pusat untuk menentukan arah kebijakan. Maka dalam proses perencanaan yang sering saya datangi di beberapa desa itu saya sampaikan, ketika partisipasi musdes itu tercederai, iya kan? Seluruh arah kebijakan ini salah, maka hasilnya pun juga akan salah. Makanya Iya. apa? Harus melalui musyawarah tadi. Contoh kemarin ada di beberapa desa, saya juga nggak tahu. BLT juga hanya orang-orang tertentu yang dikasih. Saya tanya, ini ternyata ya tanda kutip. Iya. Ini kan juga, makanya rangkaian seperti ini harus melalui partisipasi warga masyarakat desa melalui musyawarah yang ditentukan berdasarkan aturan. Maka di IDM ini lengkap, Mas. Berapa jumlah warga masyarakat desa yang ikut musdes, siapa saja, apa yang diusulkan, itu ada semua. ada semuanya. Iya. Di angka kesehatan ngomong stunting, prevalensi stunting setiap tahun itu penurunannya seperti apa, bagaimana proses pencegahannya seperti apa, bagaimana proses pembinaannya seperti apa. Angka-angka itu ada semuanya. Ada semua ya. Ada. Karena dalam proses prevalensi pengurangan tingkat angka stunting ini yang sering saya sampaikan bahwa stunting itu bukan kemudian ngomong soal anak yang sudah terkena stunting, tidak. Jadi anggaran yang diberikan melalui dana desa itu juga melalui pencegahan. Yang namanya pencegahan apa? Pembinaan anak-anak muda yang mau menikah. Itu penting. Ya kan? Sosialisasi yang sering dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan proses pencegahan. Nah, ini kerjasamanya juga seperti itu. Iya. Desa tidak berjalan sendiri. Iya. Kementerian ini tidak berjalan sendiri. Kementerian Desa juga kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, kolaborasi dengan Kementerian Agama yang tadi di level tingkatan masing-masing. Kalau di desa sama KUA, ya, sama mudinnya, di kesehatannya sama ibu bidannya. Jadi perhatiannya sampai sedetail itu. Sedetail itu. Jadi kenakalan remaja aja katakanlah udah sudah diperhatikan. Nah, itu bagian dari proses pencegahan. Iya. Maka kadang-kadang seringkali ketika saya mengikuti rembuk stunting, saya sampaikan bahwa salah satu indikatornya stunting itu karena sahlahnya seorang wanita memilih seorang laki-laki. Artinya laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sama dengan proses pengelolaan dana desa. Ketika nggak bertanggung jawab, maka efektivitasnya, maka outputnya juga tidak jelas. Kemana dianggarkan tapi mau alam. Kan gitu. Betul. Orientasinya di mana kira-kira? Betul. Nah, data ini kan mencakup keseluruhan kan? Data ini mencakup keseluruhan.
garis besarnya itu Garis ya, besarnya di garis situ. besarnya. Namun tidak menyangka juga sebetulnya kadang ada juga human error ya di bawah. Iya, Ada juga ya itu namanya manusia. namanya Iya. manusia ya, Pak. Makanya tugas kita selalu mengawal tadi, Mhm, mengawal produk-produk hukum, mhm, mengawal proses perencanaan, dan mhm, insya Allah di beberapa level desa dan hari ini di kecamatan-kecamatan mhm, dan di beberapa desa dari 462 desa kita serentak sudah mengawal Musdes RKPDes mhm. tahun 2025. Iya, Nah, luar biasa. rembuk stunting. Heeh, Jadi kita sudah melaksanakan hampir sekitar 60% dari 462 desa ini sudah melaksanakan rembuk stunting. mhm. 70%-an lah kira-kira. Iya, Itu luar biasa. harapannya bagaimana karena isu stunting ini masih menjadi isu nasional, Pak, penurunan. Iya, iya betul. Nah, ini saya harapkan juga pemerintah kabupaten juga terlibat. Saya Mhm, harapkan dengan keberadaan ini juga terlibat memberikan support anggaran bagi pemerintah desa lah. mhm, Harapan mhm, saya seperti itu. Agar kemudian tidak fokus saja pada dana desa terus. mhm. Karena Tapi dan memang selama ini tidak ada support maksudnya gitu. Apa memang ya ada tapi kurang maksimal atau gimana? selama ini yang tadi saya sampaikan bahwa dana desa ini menjadi primadona. Karena desa itu sudah ada dana desanya seakan-akan ya ya sudah Mhm. semua bisa dikelola Jadi udah ada desa. itu, ah udah itu aja lah gitu Udah ya gitu. kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu kayaknya lah ya. Kayaknya. Kayaknya seperti itu. Heeh. Jadi kadang-kadang saya itu selaku sebagai tenaga ahli khususnya pendamping desa itu Mhm. kadang-kadang berpikir gini ya Allah, kok semuanya ini kok Dibebankan iya seperti itu seolah-olah seperti itu iya. gitu ya. Kalau itu ada di aturan nggak apa-apa, monggo. Heeh. Tapi kadang ada yang dipaksakan, tidak ada Mhm. di aturan dan kadang-kadang eh, Heeh. dipaksakan harus dianggarkan gitu kan. Iya. Udah Ya deh kalau masukin deh gitu. iya sudah dimasukin gitu kan nggak enak. Iya. Ya itu kadang-kadang saya ditanya kades, Pak Mhm. ini boleh tidak? Ya kalau warga masyarakatnya sampai menginginkan hal seperti itu, bukan sampai secara pribadi saya sampaikan. Iya. Nggak masalah melalui Mhm. musdes lah katakanlah. Mhm. Sampaikan karena ini menjadi kebutuhan yang memang penting. Mhm. Dan itu bagian dari kewenangan, nggak masalah. Kalau Mhm. tidak ya berarti tidak boleh, kan Mhm. gitu. Mhm. Iya. Kades ini kan representasinya warga masyarakat desa, nggak boleh kemudian kades ini menentukan iki, yo apa ketentuan saya kan nggak boleh. Iya. Nah, semuanya harus melalui musyawarah. Mhm. Entah itu keterwakilannya dari BPD Mhm. dipanggil sebagai ketua BPD atau seperti apa, kan Mhm. gitu. Mhm. Kira-kira seperti itu. Iya. Luar biasa sekali. Nah, ini ngomong-ngomong sambil Pak Iya, kopinya Pak. Guys, kalau ngobrol sama Pak Muklis ini sebetulnya seru. Banyak sekali hal-hal yang jelas sebetulnya terkait IDM ini. Nah, tapi saya masih masih apa pasti penasaran nih pemirsa terkait apa data yang sudah tadi disampaikan sama jenengan, Pak. Bahwa menurut data kan sudah naik ya, Pak ya. iya ya persentasenya naik Persentasenya terus sudah dari tahun naik ke tahun. dari tahun ke tahun ya luar biasa ya. Menurut saya sangat luar Iya. biasa sekali. Nah, untuk lebih spesifikasinya lagi pencapaiannya apa aja sih Pak sekarang yang sudah terrealisasi ini? Banyak sebenarnya ketika ngomong Mhm, capaian-capaian dari proses mhm, pengelolaan dana mhm, desa di mhm. beberapa desa, termasuk terbentuknya desa wisata banyak. Bisa wisata Iya, ya? Mhm, pengelolaan BUMDes, ekonomi melalui BUMDes juga mhm, banyak. mhm, mhm. Kemudian infrastruktur yang lebih besar. Lebih baik. Nah, Mhm, di tahun 2020 kemarin karena banyaknya anggaran yang teralokasikan melalui penanganan COVID, melalui mhm, BLT, mhm, ini juga apa berdampak pada bagaimana di mhm, sektor pembangunan. Tapi mhm, dari tahun ke tahun proses pengurangan itu sudah mulai ada sehingga di sektor yang lain sudah mulai muncul kembali. Kira-kira mmm, seperti itu. iya iya iya. Nah untuk, eee, harapan nih Pak, harapan Iya, ke depannya nih, harapan ke depannya sendiri untuk jenengan sendiri apa tuh Pak? ya harapannya banyak sebenarnya. Kalau Mhm, ngomong desa itu sebenarnya kalau berpikir dan berbicara soal desa itu tidak ada hentinya, Mas. iya iya, betul. Jadi terus membangun, terus membangun. Nah, yang Mhm, tadi yang saya sampaikan membangun itu bukan hanya ngomong membangun fisiknya saja, mhm, membangun SDM-nya,
Iya. membangun warga masyarakat desanya termasuk tercukupi, tingkat kesejahteraan warga masyarakat desanya, yang Iya. ini menjadi dasar. Makanya dari tahun ke tahun proses perbaikan data ini juga terus diperbaiki. Terus diperbaiki. Iya, dari tahun 2023 data ini questionnaire-nya hanya sekitar 600. Di tahun 2023 menjadi 1.500 Jadi questionnaire 1.500. indikator. Nah, di tahun 2024 nanti pemberlakuan di tahun 2025 ini akan bertransformasi menjadi indeks desa dengan 3 kementerian Bappenas, terus BPS sama Kementerian Desa ini akan akulturasi menjadi satu. Artinya akan menjadi satu yang kemudian menjadikan pola satu data. Ini terus meningkat perbaikan-perbaikan ini dalam pola data ini. Sehingga desa yang diharapkan dalam proses pendataan yang melalui indeks desa membangun ini bisa menjadikan dasar memang benar-benar pertanggungjawaban bagi desa. Iya. Garis benang merahnya pertanggungjawaban menjadi cermin. Jadi potret, ketika orang itu sudah dipotret, cekrek, dia melakukan apa, Sudah betul dia tidak sih? mengerjakan Gitu apa, ya. benar nggak kira-kira? Iya. Betul. Potretnya ya di sini dan tidak Iya. bisa mengelak. Contoh ngomong berapa jumlah keluarga miskin. Nah, ini akulturasinya, akumulasinya ini seluruh data-data dari penerima bansos katakanlah. Ini kan sudah terdata semuanya. Berapa jumlah keluarga miskin? Itu sudah ada semuanya. Nah, kalau itu tidak makanya saya sampaikan bahwa data itu boleh salah tapi nggak boleh ngarang, nggak boleh ngawur. Nggak boleh ngawur. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan Iya. data-data tersebut. Nah, perubahan data ini harapkan semakin menekankan pertanggungjawaban desa. Seringkali. Jadi semakin detail, desa semakin bertanggung jawab, khususnya desa-desa yang mengalami kenaikan status ini. Lamongan 2024 ini kan sudah tidak ada desa berkembang, Mas. Artinya beban dan tanggung jawab pemerintah desa seharusnya ini lebih berat lagi. Iya. Mulai dari indeks ketahanan sosial ditanyakan mulai berapa jumlah perangkatnya, siapa nama perangkatnya, berapa anggaran pendapatan belanja desanya, dipakai untuk apa, di nomenklaturnya, di APBD-nya dipakai untuk apa. Ini semuanya ada, berapa aset-aset desanya, berapa partisipasinya. Ini semuanya ditanyakan semuanya di situ, di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah keluarga miskinnya, berapa jumlah penganggurannya, berapa jumlah pegawai negerinya, jumlah pegawai swastanya, lengkap banget di situ. Lengkap semua di situ. Di situ. Jadi yang saya kemukakan tadi di awal ini bagian dari potret. Jadi ini nanti yang akan dipakai untuk alat ukur. Alat ukur ya, betul. Data ini selesai nanti juga akan dikirim ke Kemenkeu untuk bagaimana besaran. Maka di sini nanti desa-desa itu juga akan mendapatkan tambahan-tambahan, Mas. Dalam proses ada tambahan afirmasi kerja. Desa-desa yang memang kinerjanya bagus. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa ini juga memberikan penambahan anggaran melalui afirmasi kerja. Yang sering saya sampaikan bahwa tingkat keloyalannya. Nah, loyal itu juga harus dibuktikan pada apa? Bagaimana ketika dana desa dicairkan, ini proses pembangunannya juga progresnya juga proses dan progresnya ini juga harus selesai. Iya. Karena dana desa ini cash, tapi juga tidak boleh di cash off hand kan. Jadi seluruh pengeluaran pun itu harus melalui aturan-aturan yang berlaku. Notanya, usulannya berapa. Betul. Itu harus tersampaikan semuanya. Betul. Laporannya harus jelas semuanya. Harus jelas. Ini dipakai apa. Itu tugas-tugas kita untuk mengawal-awal seperti itu. Nggak bisa hand to hand gitu ya. Iya. Apalagi head to head. Kan gitu ya. Apalagi under table. Iya. Intermezzo gitu. Bisa. Bercanda. Iya betul, tapi memang seperti itu ya Pak ya. Iya. Semuanya regulasinya sudah jelas, jadi sudah diatur semuanya. Sudah diatur semuanya. Kalau memang ada 1-2 itu tanggap wajar lah. Iya, Satu orang itu nggak ada istilah gading yang tak retak istilahnya. Itu pasti ada oknum-oknum yang memang kadang-kadang sering kali menyalahgunakan dan lain sebagainya. Tapi kita tetap semangat, kita tetap terus mengawal
adanya perubahan-perubahan yang lebih baik itu Mhm. untuk menjadikan Lamongan yang lebih maju lagi. Luar biasa, Itu. luar biasa sekali. Mhm. Nah, untuk selanjutnya Pak, terkait dana desa nih. Oh iya ya. Terkait dana desa, kalau katakanlah kita akumulasikan itu peruntukannya itu sendiri tuh Pak, untuk apa aja sih sebetulnya Pak? Banyak sebenarnya Mhm. dana desa itu yang tadi juga Sudah sudah saya disampaikan. sampaikan. Tapi hari ini kita berbicara soal indeks desa yang kaitannya juga sangat erat. Mhm. Karena proses penganggaran itu nanti akan terdatakan bahasa saya. Mhm. Terdatakan melalui data ini, akan tercatat melalui data ini. Mhm. Manfaat dana desa luar biasa, Mhm. mulai dari infrastrukturnya, Mhm. mulai ngomong kesehatannya, Mhm. mulai ngomong pendidikannya, Mhm. ngomong mulai tentang kemiskinan Mhm. ekstrimnya. Ini alhamdulillah dari Mhm. tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Mhm. Sehingga pola itu yang menjadikan bagaimana proses perkembangan status desa ini Mhm. semakin signifikan, Semakin signifikan. termasuk pengelolaan ekonomi melalui BUMDes. Mhm. BUMDes yang hari ini sudah meraba pada pola yang hari ini mendapatkan aset pengelolaan yang sangat besar seperti dengan pengelolaan desa wisata. Mhm. Nah, desa wisata, terus pengelolaan produk-produk unggulan yang lain Mhm. yang menjadi usaha pemerintah desa melalui BUMDes. Mhm. Belum lagi infrastruktur. Coba kita lihat di beberapa desa, Mhm. ini sudah mengalami luar biasa sehingga itu menjadi indikator dalam Mhm. proses pendataan ini. Ya. Ngomong-ngomong masalah infrastruktur Pak, Iya, salah satunya mungkin seperti jalan iya desa jalan. itu ya, jalan desa itu kan, sebenarnya Pak, kalau saya pengen tahu, bahkan juga mungkin teman-teman juga di sini ada yang belum tahu. Sebenarnya memang itu tuh apa, anggarannya tuh memang dari dana desa atau kewajiban dari desa sendiri atau memang dari tingkat kabupaten atau gimana tuh? Lah, itu Untuk yang perlu membangun perlu itu. saya sampaikan, Mas, Mhm. di dalam proses pendataan. Ini di sini kan ada yang namanya APBDes. Mhm. APBDes itu kan anggaran yang bersumber dari seluruh anggaran pendapatan belanja desa. Mhm. Termasuk yang paling besar adalah dana desa. Mhm. Ada DD, ada ADD, ada Mhm. BHP, ada BKPD, dan Mhm. ada sumber-sumber pendapatan yang lain termasuk Mhm. PAD, pendapatan asli desa. Mhm. Yang itu kemudian dalam proses partisipasi mana yang diplotkan. Tapi tadi yang saya berbicara soal dana desa. Mhm. Dana desa itu kan sudah ada plot kamarnya masing-masing. Mhm. Mhm. Digunakan nggak digunakan itu wajib dan itu prioritas. Mhm. Harus digunakan. Kecuali ada dasar-dasar SE dari pusat atau Mhm. kabupaten atau daerah yang menyampaikan atau kemudian warga masyarakat desa melalui kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak itu Mhm. boleh dilakukan proses perubahan. Mhm. Nah, APBDes itu ada juga yang namanya ADD, anggaran dana desa itu ADD, Mhm. Mhm. yang dipakai untuk fasilitasi seluruh pemerintahan desa. Mhm. Nah, untuk pembangunan juga bisa dialokasikan. Makanya kadang sering tadi juga saya sampaikan bahwa sebenarnya yang ada di APBDes itu bukan hanya DD, tapi Mhm. kenapa yang jadi sorotan DD? Iya, iya. Kan Heeh. ada dananya, cuma yang lebih besar memang DD. Yang Dana lebih desa. besar memang paling besar ya, Pak? Paling besar Paling itu besar. DD, paling besar sendiri. Paling besar sendiri Paling dari besar itu. DD. Heeh. Karena 462 desa itu yang paling kecil DD-nya itu mendapatkan sekitar 500 juta. Paling kecil itu. Paling kecil itu. Paling Mhm. besarnya sampai 1 miliar 200 Per per desa. per desa. Per desa itu. Per desa dan per tahun atau Per per tahun. tahun ya? Per Heeh. tahun itu. Dan itu cash diberikan oleh pemerintah pusat. Diberikan. Artinya melalui proses perencanaan yang jelas. Mhm. Maka kadang-kadang perencanaannya ketika nggak jelas, maka outputnya juga tidak akan jelas. Iya, betul betul. Apa yang direncanakan? Target Mhm. apa yang kemudian disesuaikan? Mhm. Nah, di sini kan kita dikawal dalam proses aturan perundang-undangan melalui peraturan menteri. Mhm. Lah, ngomong ADD kan sudah ada slotnya. Iya. Contoh, ada pertanyaan, Pak, boleh nggak dana desa dipakai untuk bangun kantor balai desa? Saya Mhm. jawab, boleh bagi desa yang berstatus mandiri. Lah, ini kelebihannya mandiri. Mhm. Boleh bagi desa yang sudah berstatus mandiri. Itu pun diberikan batas. Berapa batasnya? Hanya Oh, 10% dari anggaran iya iya dana iya. desa. Mhm. Yang maju tidak boleh sementara ini. Lah, kelebihan dari desa-desa yang berstatus mandiri, itu Mhm. proses pencairannya juga 2 kali 60.
Mm-mm. 40. Jadi yang mandiri itu 60%, Mm-mm. terus 40. Yang maju 40, baru 60. Nah, Yang membedakan itu. alasannya kenapa, Pak? Ya karena Kok gimana? kok yang kayak mandiri boleh gitu kan? Kan ini bagian dari prestasi capaian. Acuannya ke situ. Iya, desa ini asumsinya. Hmm. Makanya pemerintah pusat itu kan menganalogikannya bahwa dulu beberapa kades ini kan berpikir bahwa ketika desa tertinggal, ini kan Mm-mm. harapannya dapat bantuan. Iya, iya. Karena asumsinya miskin kan gitu. Heeh. Tapi tidak dengan sekarang. Heeh. Sekarang itu justru muncul pertanyaan. Loh, dana desa lo mulai ada tahun 2015. Kok Mm-mm. masih ada desa yang hari ini miskin? Berarti dipertanyakan outputnya di mana? Mm-mm. Bagaimana proses pengelolaannya? Bagaimana proses perencanaannya? Mm-mm. Berupa apa? Berarti tanda kutip. Mm-mm. Dipakai apa ini kira-kira? Iya, iya. Makanya desa yang hari ini ngomong ranking, ngomong prestasi, ini Mm-mm. capaian-capaiannya desa jelas yang berstatus mandiri. Mm-mm. Tapi tidak hanya kemudian ketika ngomong mandiri, tapi tidak hanya sebagai label saja yang tadi saya Iya, sampaikan. iya. Heeh. Harus bertanggung jawab. Karena logikanya mandiri itu bebannya juga lebih besar Lebih lagi besar untuk lagi. mempertanggungjawabkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa itu. Iya, iya, betul, Seperti betul. halnya tujuannya IDM tadi. Mm-mm. IDM itu kan tujuannya untuk mengukur kan, Iya, iya, mengukur tingkat kesejahteraan warga masyarakat desa. Ini iya, sudah sejahtera nggak kira-kira? iya, iya, Melalui infrastrukturnya, iya. melalui kesehatannya, pendidikannya, Anggarannya sudah terserap maksimal belum sudah gitu ya? kira-kira seperti itu. Mm-mm. Sudah maksimal nggak kira-kira? Mm-mm. Coba kita lihat di beberapa desa di APBD tadi yang saya sampaikan. Mm-mm. Paling kecil saja anggaran di desa itu sekitar 1,5 miliar itu kira-kira. Itu paling kecil Paling itu. kecil itu ya. Ada yang pengelolaan APBD-nya itu hampir 2 miliar. Ada 3, juga. 3 miliar juga ada di Ada juga. Kabupaten Lamongan. Di Hmm. APBD situ. Mm-mm. Kadang-kadang sampai setara dengan anggarannya DPR ini. 1 miliar. Iya, 2 Ngalah-ngalah miliar. DPR ini. Iya, ngalah-ngalahi DPR kadang-kadang. Heeh. Ngalah-ngalahi DPR kadang-kadang. Saya Mm-mm. berpikir seperti itu. Karena ya anggarannya belum lagi desa-desa yang punya pendapatan asli desanya. Iya, betul. Seperti Mantren, Heeh, heeh, seperti Labuan, heeh, ya, heeh. seperti desa-desa yang punya pasar desa, punya desa wisata, Iya, iya. yang punya apa Mm-mm. aset atau usaha-usaha yang ada di desa yang dikelola oleh BUMDes. Ini lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Maka harapan peningkatan ekonomi lokal melalui BUMDes ini harapannya salah satunya ini untuk menciptakan dan menjadikan pola desa semakin mandiri. Iya, iya. Agar tidak fokus saja kepada dana desa atau Iya. dana-dana yang lain. Karena nanti proses pendapatannya melalui BUMDes ini bisa dijadikan seluruh rangkaian kegiatan yang bisa memberikan Manfaat. kebutuhan dan manfaat Kebutuhan. bagi warga masyarakat desa. Kan gitu. Betul, betul. Dan kayak misalkan anggaran yang segitu besar tadi katanya ada yang sampai Iya. 2 miliar, 3 miliar. Kalau itu betul-betul terserap maksimal justru sebetulnya bagus ya, Pak ya. Bagus sekali dan Bagus sekali kan? alhamdulillah memang sudah terserap ya Mm-mm. di beberapa desa khususnya 462 desa Kabupaten Lamongan. Mm-mm. Beda dengan kelurahan lah ya. Iya, oh beda ya. Kelurahan sudah tidak menjadi tanggung jawab kita sebenarnya. Mm. Karena sudah beda lagi. Kita hanya fokus pada desa-desa saja. Mm-mm. Kalau kemudian itu target capaiannya jelas, Mm-mm. ya munculnya data-data yang kemudian yang hari ini kita sajikan ini. Mm-mm. Data indeks desa. Sebenarnya data banyak sekali. Ada data SDG sebenarnya. Mm-mm. Itu lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Iya, lebih detail lagi. Iya. Nah ini pemerintah kan mencoba melalui indeks desa ini kan mencoba menjadikan satu. Mm-mm. Agar kemudian proses pendataan ini jadi satu. Mm-mm. Antar kementerian. Mm-mm. Karena statistik itu, Bapenas kemarin itu, dan Kementerian Desa, ini mencoba untuk mengkolaborasikan yang insya Allah berlaku di tahun 2025. Yang kita sebut sebagai indeks desa. Bukan pembangunnya sudah tidak ada lagi. Mm-mm. Indeks desa. Indeks desa. Ya, itu mungkin penerapan, tapi proses pengisiannya contohnya sudah ada di dashboard. Oh, sudah ada. Sudah ada di sana. Oh. Iya, iya, iya. Ya, semoga saja Pak ke depannya betul-betul bisa lebih baik lagi lah katakanlah ya Pak ya. Alhamdulillah. Anggaran semakin besar, terserap pun semakin Tanggung jawab pun tanggung juga jawab pun semakin besar. Harapan kita seperti itu. Iya. Oke.
Luar biasa sekali. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Muklis selaku TA dari Kementerian Desa Kabupaten Lamongan. Jangan bosan-bosan ya Pak kalau saya Siap. undang ya, karena saya pasti pengen update lagi nih nanti pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah dilaksanakan lah seperti itu. Iya, iya. Karena kan biar bagaimanapun juga kan apa ya bisa dikatakan ya itu tadi jika ada ukuran seperti ini kan paling tidak juga masyarakat kan jadi tahu ya Pak ya. Tahu. Gitu kan. Kalau misalkan dikatakan oh, udah mandi tapi ternyata di bawah ada yang merasa oh kok belum itu kan bisa Iya. diadukan atau gimana kan gitu ya Pak ya. Intinya kan jadi tahu tahu betul lah kasarnya gitu kan. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa ada ukuran-ukuran dari desa-desa yang memang sudah mencapai tingkatan-tingkatan tersebut ya Pak ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak ya, Amin, amin, amin. Khususnya desa nanti. khususnya desa dan ini terima kasih sekali Pak sudah Iya. datang ke sini. Sehat-sehat selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi